Shalom dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada para wanita yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari yang penuh makna ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan Hari Wanita Sedunia. Tarik 8 Mac bukan sekadar satu tarik dalam kalender dunia, tetapi satu hari yang mengingatkan kita tentang nilai, martabat, panggilan, dan peranan besar seorang wanita dalam rancangan Tuhan. Secara global, hari ini dikenali sebagai Hari Wanita Sedunia. Satu pengiktirafan terhadap sumbangan wanita dalam pelbagai bidang kehidupan. Namun bagi kita sebagai wanita Kristen, hari ini adalah peringatan rohani bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan telah memberikan tempat yang istimewa kepada wanita dalam rencananya. Sebagai pengerusi pelayanan wanita Sidang Injil Borneo, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua wanita SIB yang setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan pengorbanan yang sering tidak terlihat, dan dengan kesetiaan yang mungkin tidak disebut di mimbar, tetapi sangat besar nilainya di hadapan Tuhan. Wanita SIB adalah wanita yang luar biasa. Kita adalah ibu yang mendoakan anak-anak tanpa jemu. Dalam diam, dalam air mata, dalam pergumulan, seorang ibu berdiri di hadapan Tuhan, membawa nama anak-anaknya satu persatu. Doa seorang ibu adalah benteng rohani bagi generasi yang akan datang. Kita adalah istri yang menopang pelayanan suami. Di belakang seorang pemimpin rohani, sering ada seorang wanita yang berdoa, menguatkan, memahami tekanan pelayanan, dan tetap berdiri setia walau tidak selalu dipahami. Kita adalah pemimpin yang memimpin dengan hikmat. Wanita bukan hanya pelengkap, tetapi rakan sekerja dalam ladang Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pemimpin, guru sekolah minggu, pengerusi pelayanan, dan penggerak doa. Pendoa yang berdiri di celah sebagai penopang ketika gereja menghadapi cabaran, ketika keluarga menghadapi krisis. Para wanita bangkit berlutut dan berdoa sehingga mukjizat dan kebangkitan rohani terjadi. Kita adalah pelayan Tuhan yang bekerja tanpa mencari pujian. Pelayanan di dapur, pelayanan menguruskan majelis, pelayanan melawat orang sakit, pelayanan menyambut jemaat. Semua itu mungkin tidak dipuji manusia, tetapi Tuhan melihat semuanya. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 31 ayat 30 mengingatkan kita, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dunia hari ini sangat menekankan kecantikan luaran. Media sosial membentuk satu gambaran bahwa nilai wanita diukur dari rupa, bentuk badan, atau pencapaian luar. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kecantikan sejati bukan terletak pada apa yang terlihat, tetapi pada hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bermaksud hidup dalam ketaatan, memilih integriti walau tiada yang melihat, dan tetap setia walau hati terluka. Itulah kecantikan sejati seorang wanita Tuhan. Tema besar SIB, muliakan Tuhan dari lokal ke global. Sangat relevan bagi wanita hari ini. Kemuliaan Tuhan tidak bermula di pentas antara bangsa. Ia bermula di rumah. Ia bermula di dapur, ia bermula di meja makan keluarga. Ia bermula ketika seorang ibu mengajar anaknya berdoa. Ia bermula ketika seorang wanita memilih untuk mengampuni daripada menyimpan kepahitan. Dari rumah tangga, kita mempengaruhi jemaat lokal. Dari jemaat lokal, kita memberi kesan kepada masyarakat. Dan dari masyarakat,
kita boleh menjangkau bangsa-bangsa. Jangan pernah meremehkan pelayanan kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Sejarah gereja membuktikan bahwa kebangunan rohani sering dimulahkan oleh kelompok doa kecil yang setia. Dan selalunya wanita ada di barisan hadapan doa itu. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang lelah. Lelah mengurus keluarga, lelah menghadapi cabaran pelayanan, lelah dengan tekanan hidup. Hari ini saya ingin mengingatkan, Tuhan melihat setiap pengorbananmu. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Mari kita terus bangkit sebagai wanita yang kuat. Bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bangkit dalam iman, jangan biarkan keadaan memadamkan pengharapan. Bertumbuh dalam firman, jadikan firman Tuhan sumber kekuatan harian. Bersatu dalam kasih, hindari perpecahan, pilih untuk saling mendukung. Setia dalam pelayanan, karena kesetiaan kecil hari ini menentukan tuayan esok. Wanita Tuhan bukan wanita yang sempurna, tetapi wanita yang bersandar kepada Tuhan. Kita mungkin memiliki kelemahan, tetapi apabila hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Dia menjadikan kelemahan itu alat kemuliaannya. Akhir kata, saya berdoa kiranya Tuhan terus memperlengkapi setiap wanita dengan kekuatan yang baru setiap pagi. Hikmat yang dari atas untuk membuat keputusan yang benar. Dan sukacita dalam melayani walau dalam musim yang sukar. Kiranya rumah tangga kita diberkati. Kiranya anak-anak kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kiranya gereja kita semakin teguh karena wanita-wanita yang setia. Selamat Hari Wanita Sedunia. Teruslah menjadi wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang berdoa, wanita yang setia, dan wanita yang memuliakannya dalam segala hal dari lokal ke global. Tuhan memberkati.